Pemirsa masih bersama kami di News Today dan melanjutkan kembali ya Aldi, pembicaraan kami ini terkait pidato Ibu Megawati Soekarno Putri. Masih bersama dengan kami Mas Aiman, jubir TPN dan juga pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Bang Effendi, tadi ada pertanyaan yang belum sempat dijawab. Ini terkait dengan demokrasi di negara kita. Yang tadi Aldi juga sempat mention bahwa terkadang masyarakat untuk bersuara saja takut karena berbeda pendapat dianggap sebagai lawan. Ini seharusnya menyikapinya seperti apa Bang Effendi? Oh, yang pertama sekali lagi saya mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu baik untuk semua ya, karena dinyatakan betul, saya bacakan supaya nggak terlalu salah. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat gitu. Jadi maksud saya ini bagus bagi semuanya, koalisi manapun. Karena dalam banyak dialog di beberapa media, saya seringkali mendapatkan fakta seperti ini. Ada teman-teman, misalnya Bang Habibur Rahman yang mengatakan mereka berpengalaman mengalami hal yang kurang lebih sama di 2014 dan 2019. Tapi bagi civil society, Anggi, Aldi, dan para pemirsa, kami ingin mengatakan karena Anda pernah mengalaminya pada masa lalu, ya, ataupun ada perubahan siapa yang di pihak kekuasaan dan siapa yang kemudian dalam tanda petik tidak lagi bersama kekuasaan, tidak membenarkan bahwa dulu tidak boleh, sekarang boleh, atau dulu boleh, sekarang tidak boleh. Tidak demikian. Jadi pemilu yang luber dan jurdil itu harusnya ditegakkan dulu. Jadi kesalahan bersama bangsa ini kalau terjadi di 2014 dan 2019 dan sekarang pun harus ditegakkan. Saya mau mengambil contoh supaya adil bagi semua. Misalnya ketika ada persoalan baliho di Bali, ketika Bapak Presiden mau datang, lalu ada baliho Ganjar yang disebutkan secara resmi digeser. Hati-hati loh kalimat ini. Kalau digeser artinya Anda turunkan dan pada saat yang sama Anda pindahkan mungkin ke belakang 50 meter. Bukan digeser ke gudang, itu hal yang berbeda sama sekali. Nah, jadi maksudnya ini dalam konteks ini harus berani bersuara. Demikian juga di Sumatera Utara. Semoga ini bisa didengar oleh masyarakat ya, Bang Effendi terkait hal ini. Misalnya di Sumatera Utara ada baliho yang diturunkan, misalnya atau poster yang diturunkan. Nah, kalau dinyatakan bahwa semua yang lain juga diturunkan, tolong tunjukkan. Baik, Bang Effendi. Tentunya kita dalam konteks ini kita juga mengedukasi, meliterasi masyarakat ya, agar masyarakat mau mencari tahu dan kemudian bisa mengambil sikap. Bang Effendi, mohon maaf saya potong karena waktu terbatas. Saya mau ke Mas Aiman. Mas Aiman, saya ingin menelaah konflik batin yang saat ini sedang dialami oleh Ibu Megawati sebagai Presiden kelima, kemudian juga sebagai pendiri atau salah satu pendiri dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, melihat saat ini MK yang kemudian meloloskan PK nomor 90 ini. Bagaimana Mas Aiman konflik batin yang sedang dialami Ibu Mega begitu, terkait juga nanti hubungannya terhadap Jokowi dengan keluarga? Kalau soal konflik batin tentu kemarin kita bisa melihat ya bagaimana kemudian pernyataan Ibu Mega ini begitu keras dengan kegundahannya yang luar biasa. Tapi saya ingin menanggapi terkait dengan pernyataan dari Bung Effendi Ghazali yang mengutip tadi dari Bung Habibur Rahman yang mengatakan bahwa kita seolah-olah hendak balas dendam saat ini. Kita juga tidak tahu tuh, apakah dulu juga ada terbukti dan lain sebagainya. Lalu perkataan balas dendam itu menurut saya menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena seolah-olah menghalalkan atau membenarkan segala cara dengan membolehkan tirani untuk kemudian masuk dalam dunia politik yang kemudian itu menjadi jangan-jangan menjadi apa yang kita lihat saat ini. Itu kan hal yang menyesatkan yang tidak boleh dilakukan. Bahwa kita hidup beserta dengan nurani kita. Kita hidup ingin bicara soal keadilan, kejujuran, itu yang kemudian harus disampaikan. Bukan seolah-olah membolehkan atau kemudian melegalkan balas dendam misalnya. Meskipun juga kalau sepakat dengan saya tidak ada kata balas dendamnya. Tapi betul. Ini makna yang saya terima. Saya cuma ingin mengatakan tidak ada kata balas dendamnya, cuma mengatakan ada pengalaman-pengalaman di 2009, 2012, 2014. Ini yang menurut mereka kan. Betul, dan kemudian itu dilakukan juga, bisa jadi kami melakukan juga sekarang. Itu makna yang kemudian ditangkap. Dan itu menurut saya menyesatkan, dan itu perlu untuk kemudian dikritisi. Apakah kemudian kita menghalalkan tirani? Apakah kemudian kita membenarkan ketidakadilan? Ingat sekali lagi bahwa hidup manusia beserta dengan nuraninya, dan nurani tidak akan pernah mati. Kita hidup melangkah dengan baik, bernafas dengan baik, dan insya Allah akan mendapat kebaikan. Itu yang harus kita pegang. Terima kasih. Mas Aiman, Bang Effendi, ini sangat penting sekali.
Satu kalimat terakhir penting sekali dari Siap. saya yaitu Iya. walaupun pasangan Prabowo Gibran atau pasangan Amin ataupun Ganjar Mahfud ini nanti mau menang 1 putaran atau 2 putaran, kemenangan yang paling bagus itu adalah kemenangan yang terhormat. Sekalipun itu mau 1 putaran gitu. Ya. Jadi Setuju. artinya apa yang disampaikan Bu Megawati itu penting dalam konteks tersebut gitu. Terima kasih. Ya, Ya. baik. Saya suka sekali dengan statement itu, kemenangan yang terhormat, dan tadi Mas Aiman juga sudah sempat menyampaikan bahwa hati nurani. Berarti berbicara pun harus berdasarkan dengan hati nurani. Baik, pemirsa, usai sudah. Ini sudah hari ini. Terima kasih Bang Effendi dan juga Mas Aiman untuk waktunya. Selamat siang.